Oke, hati dalam bahasa Indonesianya itu yaitu yang tadi yang di sini, ya, yang di sebelahnya empedu, ya, dan itu berfungsi untuk apa? Menyaring racun, ya. Oke, tapi ini berbeda dengan heart yang di dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Inggris heart itu ini organnya di sini nih yang jedak-jeduk, jantung, ya. Nah, di sini kalau hati itu liver, kalau itu apa? Heart itu adalah jantung. Tapi sebenarnya hati itu adalah jantung sebenarnya. Cuman di sini makanya penerjemahan heart jadi hati itu kakak jadinya agak bingung ya pada pertama kalinya. Tapi ketika ini ya udahlah, oke, hati. Kita pakai bahasanya hati. Tapi kita harus tahu bahwa hati itu apa? Jantung. Ya. Oke, kita akan baca dari Amsal 4 ayat 23 ya. Kita baca sama-sama. Ya, yang sudah nanti kita akan katakan amin. Oke. Sudah dapat? Oke. Tolong bacakan. Awan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di seluruh terpancar Kehidupan. Coba kita lihat kalau hati yang di sini, tanpa hati masih bisa hidup nggak? Beberapa hari mungkin masih bisa, tapi lama-lama keracunan juga dan mati. Ya, tapi tetap tanpa hati masih bisa, dan kalau misalnya sakit mungkin masih ada yang, kalau ada organ yang mau dicangkokkan, ada yang donornya mau, masih bisa dicangkok, ya, dan akhirnya masih bisa hidup. Tapi coba kalau kita cek dengan jantung, apa yang terjadi kalau jantung tersebut tidak berfungsi? Udah pasti mati kan. Makanya dari situlah terpancar kehidupan. Makanya Amsal di sini itu benar-benar kita tuh harus menjaga hati kita, ya, supaya kehidupan kita terjaga dengan segala kewaspadaan. Jantung aja ini dilindunginya, di sini udah ada tulang rusuk, betul. Kalau nggak ada atau yang sedikit mungkin udah bisa TKO, ya. Tapi di sini kita harus menjaganya dengan baik. Bahkan dari pola makan segala macam juga di situ berfungsi dengan baik. Kenapa? Dari situ terpancar semua aliran darah. Betul? Aliran darah itu dari jantung ke seluruh tubuh, akhirnya balik lagi ke jantung. Ya. Nah, di sini fungsi jantung itu atau kehidupan itu sangat luar biasa dan penting. Makanya kalau dalam konteks firman Tuhan, hati itu apa? Ada yang tahu? Yuk kita berdoa dalam hati, dalam perasaan kah? Iya. Yakin? Nah, sebenarnya ini dalam pikiran yang benar. Itu makanya kita harus jaga kira-kira dengan segala kewaspadaan. Contohnya gini, kalau kita mendengar sebuah berita yang sedang kacau, ya, sekarang memang berita lagi luar biasa kacaunya ya. Coba kita cek, ada di sana perang, di sini perang, di sana ada penyerangan, ya, lalu di sini ada yang mati karena kelaparan, betul? Ya, salah satunya di Nigeria itu banyak orang Kristen yang dibunuh di sana, ya. Bahkan kemarin Venezuela presidennya ditangkap sama Amerika, betul? Nah, coba kita cek berita-berita yang ada. Ketika kita masuk ke dalam, kita nggak jaga pikiran, akhirnya apa yang terjadi di sini? Takut. Ini negara Indonesia mau begitu. Apalagi kalau kita melihat berita dalam negeri Indonesia, apa yang terjadi? Wah, ada yang korupsi di sana, korupsi di sini, ya. Akhirnya banyak sekali berita yang membuat pikiran kita bisa jadi negatif, betul? Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya hati kita ini tidak sakit, ya. Coba kita cek, kalau kita hatinya sakit, ya, apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, bukan cuma pikiran ya, banyak hal yang bisa membuat hati kita itu sakit. Makanya kita harus diagnosa, betul?
kita cek. Nah, next. Nah, di sini ada yang harus kita lakukan adalah check up. Yang bisa check up itu siapa? Yakin kan? Kalau misalnya kita nih sakit nih, kakak nih lagi flu nih, ya, yang bisa ngeceknya harus ngasih obatnya itu siapa yang bisa ngecek? Dokter. Jadi kalau hati siapa yang bisa? Ya kita bahkan baca di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Ya. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Ada yang sudah dapat? Oke. Tolong bacakan salah seorang yang cewek deh kalau gitu. Vivi. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Oke, di sini apa tadi? Disuruh apa yang pertama? Selidiki aku. Terus setelah itu ya. Oke. Selidiki aku, lalu di sini tuh kenalah hatiku. Lalu ujilah aku. Lalu kenalah pikiran-pikiranku. Dan lihatkah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Coba. Kalau kita lagi sakit atau enggak, kadang kita nggak sadar, betul nggak? Ya, kita akan sadar ketika ada suatu masalah datang, biasanya seperti itu. Ya, nah, coba kita cek selama ini kita sering nggak sih doa ke Tuhan, Tuhan selidiki nih hatiku, selidiki nih, lalu ujilah, kenalah hatiku, ujilah hatiku, pernah nggak? Kayaknya jarang ya. Betul. Tapi ini perkataan Daud yang luar biasa. Kenapa? Dia tahu dari hati itulah akan terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati, kita nggak tahu nih hati kita sehat atau enggak, itu bisa kena jantungnya mati mendadak, hatinya mati mendadak. Ya, kita sering lihat, kakak sering melihat ini beberapa teman kakak, ya. Dulu kakak pernah kerja di sebuah counter HP di teman kakak, sebenarnya bukan kerja sih sebenarnya, ya bantu lah ya, bantu di counter kakak waktu kakak masih SMA lah ya. Nah di situ kakak akhirnya pas setelah beres berapa bulan ya, dan kakak udah mau kuliah nih, kakak lagi kuliah, kakak dapat kabar secara mendadak orang tersebut meninggal. Dia lagi ngechat, tiba-tiba kena serangan jantung. Nah, sama dengan hati kita atau jantung kita ini, pikiran kita. Kalau ada suatu kejadian dan tiba-tiba itu bisa membuat hati kita mati. Ya, bahkan kita akan menjauh dari Tuhan. Ya, di sini kakak ada sebuah contoh. Ya. Ini itu kamu mungkin pernah dengar yang namanya pendeta yang sangat terkenal di Amerika. Ini rekannya ya. Nah, pendeta ini bernama Billy Graham. Ada yang pernah dengar? Billy Graham? Wah, Mungkin tahu orangnya. Billy Graham tuh sudah memberkati beberapa presiden, mentasbihkan beberapa presiden. Ya. Nah, di sini kakak akan bahas satu temannya, ya, temannya yang namanya Charles Templeton, ya. Nah, Charles Templeton ini dia itu rekan sekerjanya Billy Graham, dan bahkan khotbah-khotbahnya lebih berdampak dan lebih luar biasa dibanding Billy Graham.
Bahkan orang-orang memprediksi bahkan dia akan lebih hebat dibanding Billy Graham. Ya, namanya Charles Templeton. Nah, tapi akhirnya karena hatinya ternyata ada terkandung penyakit yang tidak diketahui, penyakit hati ya, bukan hati yang jantung aslinya sih, penyakit hatinya, dia melihat sebuah ketidakadilan. Ya, ketidakadilannya apa? Kenapa sih ada penderitaan untuk anak-anak? Pada waktu itu melihat yang di Afrika segala macam, ada juga anak-anak yang mati. Kenapa Tuhan tidak turun tangan? Dan akhirnya dari seorang orang pengkhotbah, rekannya Billy Graham yang terkenal itu, akhirnya dia menjadi agnostik. Dia meninggalkan Tuhan. Dan ada satu bukunya yang terkenal, saya lupa namanya apa ya. Oke, bukunya yang terkenal adalah Farewell to God. Artinya selamat tinggal Tuhan. Ya, gila nggak? Dari seorang yang melayani Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan, dan akhirnya dia menjadi agnostik. Dia tidak percaya Tuhan karena dia melihat ketidakadilan. Kakak nggak tahu di belakangnya ada apa. Ada kemungkinan ketika kecil dia diperlakukan tidak adil juga, ada kemungkinan, tapi tidak beres. Ya tidak, tapi dia tidak menyadarinya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Tapi di umurnya yang ke-80 tahun, ada seorang Kristen lagi, dia mewawancarai ini si Charles Templeton. Ya, bagaimana kehidupanmu segala macam. Tapi dalam satu titik dia ketika ngobrol, dia akhirnya menyebutkan satu kata yang benar-benar luar biasa, nggak mungkin disadari. Dia udah jadi agnostik kan, udah nggak percaya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yang dia bilang, I miss God. Aku rindu Tuhan. Selama dia menjadi agnostik, hatinya kosong. Ya, kenapa? Dari hatinya yang ya beres ini, dia menjadi kosong, dan akhirnya secara sadar, padahal dia udah kena Alzheimer juga loh, ya, tapi dia berkata, I miss God. Ya. Nah, di sini kita jangan sampai meremehkan hal-hal kecil, ya, dalam hati kita. Mungkin kita boleh dibilang banyak sesuatu yang membuat kita sakit ya. Next, coba. Nah, penyakitnya ini di sini kita akan baca di Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Oke, kita sama-sama cari. Oke, di sini udah ada. Oke, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Next ya. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kita cek lagi, balik lagi ke yang pertama, yang 31-nya. Nah, disinilah penyakit yang seringkali muncul tanpa kita sadari. Ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Ya, dan begitu juga kejahatan. Kalau hati kita jahat, walaupun kita nggak punya kepahitan dan lain-lain, itu sama aja penyakit hati. Ya, pikiran yang jahat. Sama seperti Kain terhadap Habel. Ya, makanya Tuhan tidak menerima persembahannya. Dan akhirnya ketika tidak diambil persembahannya, apa yang terjadi? Dibunuh adiknya. Itulah pembunuhan yang pertama. Ya, dosa yang secara natural langsung dilakukan untuk kepada orang lain. Nah, itulah akibatnya. Repot nggak? Makanya hati kita harus benar-benar beres. Ya. Nah, yang gininya harus hilang dulu. Tapi pertanyaannya gimana caranya? Ya. Nah, yang pasti gini.
kita nggak mungkin melakukannya dengan kekuatan kita. Ini kakak pernah mengalami, kakak pernah cerita juga mungkin ya, tapi bagi yang belum dengar kan ceritakan sedikit. Kakak waktu kuliah mau kerja, kakak lagi kerja awal ya, kerja awal itu kakak bertikai sama ayahnya kakak, ya, papahnya kakak itu selama 3 tahun, dan selama 3 tahun kakak nggak ngomong sama sekali karena sakit hati ya. Kakak ke gereja nggak? Ke gereja ya. Dapat firman nggak tegurannya? Dapat. Tapi berubah nggak? Ditanya sama mamanya, udah ampunin, udah diampuni. Tapi ketika ketemu nggak bisa ngapa-ngapain, malas ngomong juga. Berarti beres nggak? Tapi ada satu titik yang membuat kakak akhirnya berubah. Dan itu benar-benar kakak dapat dorongan dari Roh Kudus. Ya. Kenapa sih kakak bisa seperti itu? Karena sebelumnya kakak dihantam dulu. Dihantamnya apa? Ketika kakak lagi kerja seperti itu, adik kakak itu kecelakaan. Ya. Kecelakaan dan pendarahan di otak sehingga harus dioperasi. Ketika dioperasi itu koma selama 40 hari. Kebayang kan? Dan sampai beberapa dokter itu di minggu yang kedua atau ketiga, kakak lupa, udah menyerah. Dan akhirnya singkat cerita ya, di situ kakak melihat Tuhan hadir ya. Kakak melihat mamanya kakak itu benar-benar luar biasa. Dia punya iman, kita nggak punya duit untuk bayar, tapi aku percaya Tuhan akan memampukan kita untuk membayar sampai lunas ya. Memang dari pihak gereja dan lain-lain ada yang menyumbang, tapi kalau kalian mau tahu, itu lebih banyak orang yang tidak percaya yang menyumbang. Aneh, Tuhan gerakan orang di luar gereja untuk bisa mencapai hati mereka untuk bisa menyumbang. Dan akhirnya sampai adiknya kakak keluar dari rumah sakit ya, setelah siuman itu selama 2 bulan itu sudah ada dananya ya. Sampai akhirnya pihak rumah sakit pun tercengang ya. Bahkan jadi mamahnya kakak itu disuruh kesaksian di depan para dokter, bahkan di yang punya rumah sakit Santosa, karena waktu itu di Santosa di ininya ya. Dan ini merupakan mukjizat yang membuat kakak akhirnya kembali ke Tuhan. Sebelumnya kemana? Kakak GKB, Gereja Keliling Bandung ya. Dan akhirnya di situ kakak dapat dorongan dari Roh Kudus. Hati kakak dihancurkan dan hati kakak dilembutkan. Ketika sudah dilembutkan, dihancurkan, apa yang terjadi? Ketika waktu itu tiba-tiba pengen dibaptis. Aneh, nggak ada ini. Biasanya kalau disuruh dibaptis, no. Tapi saat itu juga kakak kok pengen dibaptis. Kakak yang bilang ke mama, "Mah, mau ikut kamu dibaptis." Akhirnya dibaptis. Tapi mama bilang, "Nanti kamu pasti diajak untuk MK. Tapi kan kamu kerja lagi di luar kota nih, lagi di Purwakarta kakak waktu itu. Dan kamu pasti akan disuruh ikutan MK, tapi nggak bisa karena hari Kamis. Ya udah, nanti kalau pas bisa kamu bilang nanti kamu ikut." Yang lucunya lagi, Tuhan memang buka jalan lagi. Kakak pada saat itu akhirnya pas lagi ibadah, kan hari Minggu pulang tuh. Pas ibadah di hari Minggu dibuka kelas MK baru setiap hari Minggu. Mama kakak langsung daftar. Itu kakak nggak usah dipaksa dan lain-lain, langsung daftar. Karena kakak tahu itu tuntunan Tuhan. Ya, makanya tuntunan Roh Kudus itu sangat penting, dan itu yang mendewasakan kita. Ya. Jangan sampai nanti kalian harus dihancurkan dulu hatinya karena keras. Setelah hancur baru Tuhan akan lembutkan supaya bisa mendengar Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kalian masih ada hati yang keras, hati yang nggak mau ditegur, datang sama Tuhan. Karena itu akan membuat kalian ini berbahaya. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya ikut MK, bahkan sebelum CG ini dorongannya sangat kuat. Papanya kakak datang bawa makanan,
lagi di depan pintu, kakak datang, minta maaf ya. Jadi kakak dulu yang minta maaf. Selama ini kakak nggak pernah mau minta maaf sama dia. Sampai papanya kakak nanya ke mama, tuh itu Shena kenapa? Ya, mamanya kakak bilang, Tuhan Yesus yang sembuh. Memang betul. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita, cek dari kecil sampai kita dewasa, ada nggak hal-hal yang masih di dalam hati kita ini membuat kita seperti sekarang ini, hal yang nggak beres. Ya makanya kita harus minta sama Tuhan, selidiki aku, kenali hatiku, ya ujilah aku. Diujinya lewat apa? Lewat kehidupan. Ketika kita kerasa sakit nih, berarti ada yang nggak beres dong, betul nggak? Contoh, kita dilukai nih di sini nih, ya lukanya belum beres, belum kering, ditoel nih sama awan lukanya, rasanya gimana? Sakit nggak? Cuma ditoel, bukan disakiti. Sakit ya. Nah sama, yang luka hatinya kalau nggak beres, ketika ada sedikit masalah yang di daerah situ, misalnya dia tidak dihargai di rumah, ya ketika lagi pelayanan, ketika dia sedang latihan dan lain-lain, mungkin dia ada salah lirik atau falas atau gimana, terus orang yang ngelihatnya senyum, padahal cuma senyum ya, bukan ngetawain, senyum, bisa sakit hati. Benar nggak? Padahal hal yang biasa nggak? Coba sekarang gini, kalian ya nyanyi nih di depan, falas atau lupa lirik, terus ada yang senyum. Kalau kalian yang normal, paling juga, oh iya kan salah, paling gitu, betul nggak? Tapi kalau yang hatinya nggak beres, cuma hal seperti itu bisa jadi kemarin ngetawain lu nggak ini, lu nggak menghargai. Nah, beda nggak efeknya? Makanya masalah hati ini kita harus benar-benar pulih. Ya apapun itu, ya. Next. Nah, gimana cara pulih? Berikan hatimu untuk dipulihkan. Ya, yang pasti pertama kali kalian harus datang itu cuma ke Tuhan. Ya, next. Nah, datang kepada Tuhan, minta kekuatan kepadanya untuk bisa mengampuni atau membereskan hati. Ya, apapun itu. Karena gini, orang yang biasanya nih ya, orang yang bisa melukai itu orang yang terdekat biasanya. Ya, mau orang tua, mau pasangan dan lain-lain, itu yang berpotensi untuk bisa lebih melukai. Tapi kalau misalnya cuman teman selewat, bisa melukai nggak? Sulit untuk bisa melukai, kecuali pisaunya dilempar, ya mungkin bisa. Tapi kan lebih kecil dibanding yang dekat. Kalau yang dekat misalnya awan di sini, kakak di sini, tuh bisa terluka, betul? Nah kayak gitu. Nah di sini kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus benar-benar mau mengampuni. Sanggup nggak sih kita mengampuni secara daging? Makanya kita benar-benar butuh tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus menuntun hati. Aku mau mengampuni. Aku nggak sanggup, tapi aku tahu Engkau yang akan menuntun hatiku ini untuk bisa datang mengampuni. Nah inilah yang penting, ya. Ampuni dan minta ampun dulu kepada Tuhan. Kalau kitanya nggak minta ampun dulu sama Tuhan, Tuhan bisa berkarya nggak? Repot, ya. Nah makanya kita harus benar-benar berdamai dulu dengan diri sendiri, sama Tuhan juga. Nah yang ketiga, datangi orang tersebut dan pemberesan, baru bisa beres. Ya. Apakah hal ini bisa sendiri? Ada yang bisa sendiri. Tapi mungkin ada beberapa orang yang karena sudah sangat mengakar kuat, akar kepahitannya kuat, itu harus dicabut dari akar-akarnya. Dan itu sangat membutuhkan orang dari luar. Kenapa? Kita udah terburu kepegang, berakar tuh. Akarnya sudah mengakar jauh, mau dicabutnya susah. Betul? Harus dikasih pengertian dulu dan lain-lain. Makanya perlu adanya konseling, konselor, sampai mengerti akhirnya, oh iya, baru bisa. Tapi apakah
Bisa dengan sendiri? Bisa, kalau memang benar-benar Tuhan gerakan. Makanya yang paling pertamanya harus datang kepada Tuhan dulu. Kalau nggak datang kepada Tuhan, nggak ada kekuatan. Ya, sama seperti kakak yang dulu selama 3 tahun itu di situ, di tengah-tengahnya itu seringkali udah dimaafin lah. Tapi no, it's a lie. Semua itu hanya kebohongan. Oke. Nah, kita akan baca di Yakobus 1 ayat 3 sampai 6. Sorry ya, ini masih sambil ini suaranya. Oke, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Lalu, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, sampai di sini dulu. Coba kita tadi cek. Ya. Ujian itu menimbulkan ketekunan. Padahal tadi di Mazmur bilangnya apa? Ujilah hatiku. Ketika diuji, baru kita bisa tahu bahwa kita tekun atau enggak. Makanya kalau diuji, oke, sakit nih tetap, tapi kan kita mau datang nih beresin langsung. Itulah ujiannya. Dan ketika udah jadi tekun, lama-lama jadi kebiasaan enggak? Dan itu kebiasaan yang baik itu, ini akan menjadi buah yang matang. Akhirnya akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter ini yang menjadi sempurna. Makanya hatinya akan menjadi utuh dan sempurna.